Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih terus diberikan umur yang panjang dan diberikan banyak nikmat yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kita terus bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang kokoh, dengan ibadah yang benar, dengan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dan bisa husnul khotimah. Pada saat ini saya ingin menjelaskan tentang ketahanan keluarga di masa pandemi. Kita di tengah-tengah masa pandemi yang belum pasti kapan berakhirnya, begitu banyak problem dan masalah akibat COVID-19 ini. Tapi pada saat yang sama, keluarga kita harus terus harmonis, keluarga kita terus harus menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah di tengah banyak cobaan, di tengah banyak problem. Apa yang harus kita lakukan agar keluarga kita harmonis, agar keluarga kita tetap bisa bersabar dan bahkan sukses melewati berbagai macam persoalan akibat COVID-19 ini? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita semua tetap memiliki ketenangan, kebahagiaan, mendapatkan solusi yang efektif. Di saat yang sama kita tetap dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus mengokohkan iman dan takwa. Karena hanya dengan iman inilah hidup kita akan terus penuh dengan ketenangan. Ketika kita meyakini bahwa pandemi ini semua atas dasar takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa lari dari takdir. Kita harus bisa menjalaninya dengan ikhtiar kita dan tawakal kita, dan kita memahami bahwa takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti banyak mengandung kebaikannya. Karena pada dasarnya setiap takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang benar-benar menjadi musibah dunia dan akhirat bagi orang-orang mukmin. Takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak nilai kebaikannya bagi orang-orang mukmin, apakah di dunia maupun di akhirat. Karena itu, walaupun bentuk musibah ini merupakan sebuah ujian, sebuah fitnah, tapi kita harus bisa menyikapinya dengan optimis. Sebab Allah menyatakan, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam surat 3:26 Allah menegaskan bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah pasti memiliki kebaikan-kebaikan. Jadi sekalipun takdir ini dirasakan oleh kita berat, takdir dirasakan sebagai sebuah ujian, sebagai cobaan, sebagai musibah, tapi selama kita yakin bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan banyak mengandung kebaikan-kebaikan. Mengapa Allah memberikan takdir dalam bentuk cobaan ini tapi punya nilai kebaikan yang begitu besar? Sebab Allah menyebutkan innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah maha kuasa untuk memberikan kandungan dari musibah ini menjadi banyak kebaikannya bagi seorang hamba yang beriman. Karena itu pantas di saat semacam ini kita harus menjalani takdir dan tidak bisa lari dari takdir. Menjalani takdir dengan iman yang kokoh agar kita tidak berlari kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan terus semakin yakin ketika kita beriman kepada Allah, yang kita pahami bahwa ketika Allah menentukan sesuatu, apakah itu baik dan buruk hanya dengan kun fayakun.
Jadi ketika kita meyakini bahwa pandemi ini dari Allah, maka Allah pula yang akan menghilangkannya, Allah pula yang akan menyelesaikan semua problemnya, Allah pula yang akan mencabut ya musibahnya. Jadi ketika kita menyadari hal tersebut, kita bukan akan semakin lari kepada selain Allah, tapi kita akan semakin yakin untuk bisa semakin dekat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan apa yang menjadi kekuasaan Allah itu, apakah untuk menjadikan musibahnya ataupun untuk mencabutnya menjadi sebuah kenikmatan, merubahnya menjadi sebuah kebaikan, itu sangat mudah. Dan ini bukan tiba-tiba. Musibah yang semacam ini bukan tiba-tiba hadir di tengah kita, tapi sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir, kata Allah. Sesungguhnya hal yang demikian itu sangat mudah, dalam surat 22:70. Nah, ketika kita sudah memahami apa yang ditentukan oleh Allah, apakah itu musibah atau berubah pada kenikmatan dan kebaikan, dan itu sangat mudah bagi Allah, maka kita semakin yakin untuk terus beriman kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa bagi kita bagaimana menciptakan sebuah musibah yang kita anggap sebagai sebuah cobaan, sebagai ujian, sebagai fitnah yang sangat berat, kita rubah, kita balik menjadi sebuah kebaikan. Bahkan jadi punya nilai banyak kebaikan. Dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menaklukkan semua kecenderungan nafsu di saat melihat musibah itu sebagai sesuatu yang berat. Jangan sampai kita cenderung kepada nafsu, pada hal-hal yang maksiat di saat kita tertekan oleh musibah ini. Sebab di semua yang dianggap buruk oleh manusia bisa jadi punya nilai banyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita anggap ini berat, apa yang kita anggap ini jadi beban, ini menjadi fitnah, jadi cobaan, jadi musibah, sekarang kita rubah itu semua bagaimana supaya punya nilai kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sebutkan dalam surat 2 ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan semoga saja yang kamu benci justru akan menjadi kebaikan bagi kalian. Tentu saja semua orang tidak ada yang suka dengan pandemi ini, apalagi ini sudah berlarut-larut. Orang tidak ada yang suka dengan efek-efek yang diakibatkan menjadi musibah besar dari pandemi COVID-19 ini. Karena tentu bebannya sangat berat, tidak hanya dari sisi psikis, bahkan juga dari sisi kesehatan menjadi semakin berat ya. Dari sisi pendidikan untuk anak-anak semakin berat ya. Bahkan juga dari sisi ekonomi kita semakin berat. Tapi bagi kita yang semakin kuat imannya akan menyadari bahwa di balik itu semua harus kita rubah menjadi kebaikan-kebaikan. Karena Allah sudah menyatakan bahwa yang kamu kira itu buruk ya, justru akan menjadi kebaikan bagi kalian semua. Nah, karena itu bagi orang yang beriman, dia akan ikhlas menjalani takdir dengan adanya akibat dari atau dampak buruk dari pandemi ya COVID-19 ini. Karena itu imannya semakin kokoh, bahkan menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwanya, maka insya Allah yang sulit-sulit, yang jadi beban, yang berat, yang jadi musibah, yang jadi fitnah, yang jadi ujian, apakah itu yang terkait dengan pendidikan anaknya, apakah dengan psikisnya, apakah itu juga yang terkait dengan kesehatan dan ekonominya, Allah akan rubah menjadi kemudahan-kemudahan. Allah akan rubah menjadi keberkahan-keberkahan. Karena dalam surat Al-Insyirah ayat 6 dan 7 Allah sudah menyebutkan fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik setiap ada kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya disertai kemudahan itu, disertai kesulitan itu ada kemudahan. Jadi pada saat yang sama ketika kita menyadari bahwa ada ayat yang sudah menegaskan setiap ada kesulitan akan ada kemudahan, maka kita yakin sebagai orang beriman tidak akan mungkin ada masalah tidak ada solusinya. Tidak akan mungkin ada musibah, ada fitnah, ada cobaan tanpa ada keberuntungan-keberuntungan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita terus ya meyakini, ya, mengimani terhadap ini adalah takdir dari Allah yang kita tidak bisa berlari darinya, bahkan kita harus semakin mendekat, semakin kuat imannya, semakin kokoh, tidak berlari kepada Tuhan-Tuhan selain Allah,
maka insya Allah Allah akan berikan banyak kebaikan-kebaikan. Karena di setiap ada kesulitan bagi orang mukmin pasti akan ada kemudahan. Nah, karena itu pantas ya kita harus bisa meningkatkan iman menjadi takwa. Jadi diusahakan tidak hanya pada level sebagai seorang mukmin, tapi meningkat sampai menjadi muttaqin. Karena ketika iman itu terus meningkat sampai kepada ketakwaan, maka Allah akan memberikan nilai-nilai yang lebih. Allah akan memberikan balasan-balasan yang lebih. Apa yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu beriman dan bertakwa, apalagi di saat sulit, di saat ada fitnah, di saat ada cobaan, di saat ada musibah. Yang pertama, Allah akan berikan keberkahan yang bisa datang dari mana saja. Keberkahan itu tiba-tiba Allah hadirkan dari mana saja. Pintunya Allah yang buka dari langit maupun dari bumi. Apakah itu yang terkait dengan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh rizki, kemudahan-kemudahan dalam menjaga kesehatan, kemudahan-kemudahan dalam membimbing anak-anak, memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak, bahkan juga mungkin yang terkait dengan ketenangan jiwa kita. Disinilah Allah menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Di surat 7 ayat 96 Allah menyatakan seandainya ya sebuah penduduk di suatu negeri atau di suatu daerah semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, kata Allah niscaya kami bukakan ya keberkahan-keberkahan dari langit maupun dari bumi. Jadi bagi kita orang beriman terus kita merasakan optimis bahwa di tengah banyaknya dampak yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19 ini tetap akan hadir dari Allah Subhanahu wa taala banyak keberkahan, banyak rizki yang tidak terduga. Sebagaimana Allah sudah janjikan dalam surat At-Talaq surat 65 ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita misalnya ya sebagai seorang mukmin sudah berikhtiar, sudah bekerja, mungkin sudah ketahuan berapa angka yang akan kita dapatkan di pekerjaan kita. Tapi karena kita beriman dan bertakwa kepada Allah dalam ikhtiar kita, Allah akan tambahkan plus-plus-plusnya berulang kali. Karena apa? Banyak keberkahan yang diberikan oleh Allah. La fatahna alaihim barakat. Allah menyebutkannya kami akan bukakan kepada mereka banyak keberkahan, bukan satu keberkahan. Nah karena itu menyikapi terhadap pandemi yang begitu panjang ini, agar keluarga-keluarga kita tetap harmonis, agar keluarga tetap tenang, agar keluarga kita bahagia, tentram di dalam rumah kita, maka kita harus tingkatkan keimanan kita menjadi ketakwaan. Sehingga insya Allah banyak keberkahan yang hadir tiba-tiba, banyak solusi yang hadir tidak tiba-tiba, dan bahkan banyak rizki yang diturunkan oleh Allah yang tidak terhingga. Mudah-mudahan ini akan menjadi rizki bagi kita semua. Kemudian dalam hal kita menjalani hidup dengan musibah yang sekarang kita rasakan ini, maka kita yakini bahwa kalau kita beriman dan bertakwa dalam melakukan upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar ketika menjalani musibah yang kita rasakan saat ini, kita harus meyakini dan harus merasakan optimis bahwa Allah akan memberikan akhir yang indah. Selama kita masih bisa mempertahankan iman kita dan takwa kita di masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini, maka kita harus meyakini dan harus optimis ada akhir yang indah yang akan diberikan oleh Allah. Jadi dalam masa melewatinya kita akan diberikan kemudahan oleh Allah, keberkahan oleh Allah, diberikan rizki dan solusi dari Allah, tapi di penghujungnya nanti akan diberikan keindahan-keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah dalam Al-Qur'an yang diceritakan oleh Allah bagi orang yang terus beriman kepada Allah di saat sulitnya, Allah akan memberikan keindahan di penghujungnya. Misalnya kita melihat ibunya Nabi Musa. Saat dia melahirkan seorang bayi yang diberi nama Musa, bahkan dia bersembunyi-sembunyi harus bisa menyelamatkan si bayi ini karena akan dibunuh oleh bala tentaranya Fir'aun atas perintahnya. Maka pada saat yang sama Allah memerintahkan untuk menghanyutkan Nabi Musa ya di Sungai Nil.
di sungai yang sangat kecil, di sungai yang sangat besar, di sungai yang sangat deras, bahkan sangat panjang sekali, tidak tahu nanti akan seperti apa selamatnya. Tapi Allah sudah memerintahkan kepada ibu Nabi Musa untuk menghanyutkannya di atas sungai ini. Padahal anak ini baru saja beberapa hari dilahirkan. Ini sebuah ujian, sebuah fitnah, sebuah cobaan bagi ibunya Musa. Tapi ketika ketika Allah perintahkan ibunya Nabi Musa seperti ini, diterimanya oleh iman yang kuat di dalam hati, maka tidak ada sama sekali pertentangan di dalam jiwanya. Karena dia yakin ini atas nama perintah Allah. Di saat ada perintah Allah ketika ditaati, pasti akan ada kemudahannya. Fa inna ma'al usri yusra. Maka dia siapkanlah ya tempat yang akan menjadi hanyutnya Nabi Musa ini, dibuatkan dari kayu, ya dibuatkan dari yang bisa mengambang di atas air. Pada saat sama dihanyutkanlah Musa di atas tempat ini. Bagaimana Allah memberikan penghujung yang indah? Ternyata beberapa hari setelah dia hanyut, diikuti oleh kakaknya dari kejauhan, dia dapatkan bahwa anak ini justru diselamatkan oleh Asia di tengah istana. Atas perintah siapa Asia ini punya keinginan untuk mengasuh dan mengambil anak atau mengangkat anak ya Nabi Musa ini ya, dan minta izinnya kepada Firaun. Padahal ini yang sedang dikejar-kejar Firaun, bahwa tidak boleh ada keturunan laki-laki dari ya Bani Israel yang hidup. Tapi atas izin Allah, akhir yang indah ini justru kalau misalnya Musa hidup dengan ibunya menjadi orang yang sulit, menjadi orang yang susah, dipertahankan hidupnya, tapi justru Allah berikan kehidupan yang indah, yang senang, berada dalam istana justru di tengah-tengah Firaun sendiri. Bahkan lebih dari itu, Nabi Musa kemudian dirawat, dibesarkan oleh Asia, bahkan sampai Allah angkat jadi Nabi dan Rasul. Siapa yang menduga dari awal kalau akan menjadi akhir yang indah seperti ini? Kemudian kita melihat juga kisahnya Nabi Yusuf di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf mendapat ujian yang sangat berat. Karena apa? Dizolimi oleh saudara-saudaranya, ya, dimasukkan, diceburkan ke dalam sumur yang sangat dalam, di tengah hutan. Pada saat yang sama dia tidak bisa ya berharap diselamatkan oleh saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya setelah itu pergi pulang meninggalkannya. Ini sebuah ujian yang berat bagi ya, Nabi Yusuf. Tapi ketika Nabi Yusuf terus yakin bahwa Allah akan menyelamatkannya, Allah akan menghadirkan pertolongan kepadanya, maka pada saat yang sama Allah gerakkan ada orang-orang yang datang, suatu kabilah yang datang ke sumur itu memerlukan air, dan dapatkanlah Nabi Yusuf ada dalam sumur dan diselamatkannya. Siapa yang menduga Nabi Yusuf ini akan selamat? Padahal saudara-saudara sudah menyatakan kepada ayahnya bahwa Nabi Yusuf sudah meninggal dimakan oleh ya, serigala yang sangat besar atau harimau yang sangat besar. Pada saat yang sama Allah justru menyelamatkannya ya. Kemudian juga Nabi Yusuf juga ternyata hidupnya di tengah-tengah istana ya. Setelah itu ternyata Nabi Yusuf melewati ujian lagi, cobaan lagi, di penjara. Tapi juga ketika dia masih terus mempertahankan imannya, maka Allah angkat dia sebagai ya, menteri keuangan atau sebagai penguasa yang ada pada saat itu. Jadi di akhir musibah ketika orang beriman itu menjalaninya penuh dengan ketakwaan sehingga terus bisa melaksanakan ikhtiar-ikhtiar yang sesuai dengan aturan-aturan agama, pada saat yang sama Allah akan berikan akhir yang indah. Di tengah perjalanan melewati ikhtiarnya, Allah akan berikan solusi dan berikan keberkahan baik rezeki dalam bentuk apapun. Selain itu juga kita melihat ya, Ummu Salamah. Ummu Salamah ini memiliki seorang suami yang luar biasa hebatnya, seorang sahabat bernama Abu Tolha. Luar biasa Abu Tolha ini menjadi orang yang benar-benar soleh, mendampingi banyak kegiatan Rasulullah, bahkan membantu perjuangan Rasulullah, tidak pernah absen dari perjuangan Rasulullah. Sehingga Ummu Salamah merasa tidak ada orang yang lebih hebat daripada suaminya. Jadi suatu hari ketika suaminya berbicara, "Wahai istriku, ya, jika aku meninggal maka bacalah doa seperti yang disampaikan atau diajarkan oleh Rasulullah. Yaitu diantaranya adalah, ya Allah berikanlah ganti dan lebih baik daripada musibah ini." Pada saat yang sama kata Ummu Salamah, apakah ada orang yang lebih baik daripada suami saya?
Tapi kata suaminya, baca aja doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Ternyata betul, suaminya meninggal. Ketika suaminya sudah meninggal, pastilah merupakan suatu musibah yang sangat besar bagi seorang istri yang sangat cinta pada suaminya. Tapi pada saat yang sama, dia yakin bahwa Allah itu sudah mentakdirkan ajal setiap manusia sesuai dengan waktunya. Dan dia tidak bisa mencegahnya. Tapi dia yakini apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah itu sebuah kebenaran. Sebagaimana kita juga harus beriman kepada Al-Quran yang menjadi wahyunya Allah. Dengan iman dan ketakwaannya, dia baca doa ini. Dan ternyata subhanallah, musibah yang diberikan kepada Ummu Salamah ini ternyata diganti oleh Allah dengan bersuamikan Rasulullah. Tidak ada yang lebih hebat daripada Rasulullah. Allah memberikan ganti kepada musibahnya justru yang lebih baik kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita pun di masa pandemi ini agar mendapatkan ganti yang lebih baik daripada Allah, yang lebih baik diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tingkatkan iman dan ketakwaan. Tidak hanya ketika masa pandemi ini kita akan diberikan solusi, diberikan rizki, diberikan keberkahan, bahkan juga akan diberikan penghujung yang indah, balasan yang indah. Nah, inilah yang pertama yang harus kita lakukan di saat kita ingin mempertahankan keluarga. Karena dengan iman kita kepada Allah, kita tidak akan pernah menyalah-nyalahkan pasangan kita. Kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Tidak akan menyalahkan kelompok siapapun. Kenapa pandemi ini tidak berakhir? Kenapa pandemi ini belum selesai? Kenapa pandemi ini sekarang justru semakin bertambah? Bisa jadi ini adalah gelombang yang kedua. Tapi kita yakini selama Allah belum mencabutnya, belum menyatakan kun fayakun untuk hilang dari kita, maka tidak akan pernah hilang pandemi dari kita. Karena itu dengan keyakinan ini, kita akan terus bergantungnya kepada Allah, tidak bergantung kepada yang lain. Nah, mudah-mudahan yang semacam ini keluarga tetap harmonis. Yang kedua, kita harus semakin rajin ibadahnya. Karena dengan ibadah yang rajin, hati semakin tenang. Dengan ibadah yang rajin, pikiran semakin jernih. Dengan ibadah yang rajin, perilaku semakin baik, akhlak semakin mulia. Ibadah inilah yang menghubungkan kita kepada Allah menjadi hamba yang baik, tapi akhirnya bisa mencerminkan hubungan kita dengan manusia menjadi juga hubungan yang baik. Sebab Allah menjanjikan kepada orang yang rajin berbuat baik dalam ibadahnya, maka akan diberikan banyak rahmat. Sehingga hatinya terus dilimpahi dengan kasih sayang, dengan cinta. Pada saat yang sama, di saat sedang musibah tinggal yang kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya, di saat musibah ini ada uang kita tinggal sedikit, ya, tabungan bahkan mungkin sudah habis. Pada saat yang sama hidup harus semakin hemat, harus semakin sederhana. Tapi karena ada cinta kasih terus yang diberi oleh Allah, kita justru bukan semakin benci pada suami kita yang sudah tidak bisa memberikan nafkah yang cukup. Tapi kita akan tetap semakin sayang, semakin cinta. Istri yang mungkin tidak bisa memberikan hak pada suaminya sepenuhnya karena terlalu sibuk mengurus anak semuanya sendiri. Sekarang sudah jalan asisten rumah tangga ada di rumah, ya. Kemudian juga mengurus pekerjaan rumah tangga sendiri. Sementara dia juga harus bisa mengatur waktunya beribadah kepada Allah, tapi juga mengatur hubungannya dengan manusia, interaksi dengan suami, dengan anak. Maka otomatis hak-hak suami tidak akan terpenuhi semuanya. Tapi ketika suami ibadahnya rajin, dilandasi oleh iman dan takwa yang baik, maka suami pun tidak akan berkurang cintanya dan kasih sayangnya. Karena Allah akan terus memberikan cinta dan kasih sayang yang sangat besar di hati suami istri ini. Oleh apa? Oleh kebaikan-kebaikan yang terus dilakukan. Inilah yang Allah sebut dalam surat 7 ayat 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi lakukanlah ibadah dengan sangat baik. Apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, lanjutkanlah sekarang. Walaupun Ramadan sudah berakhir, bukan berarti kita menurun lagi tilawahnya. Dulu tilawahnya bisa sehari berapa juz, jangan sampai kita turun lagi sekarang setiap hari hanya 1 juz. Carilah untuk bisa menyiasati waktu agar bisa tetap tilawah Qur'annya banyak. Di saat dulu kita di bulan Ramadan, sholatnya bisa di awal waktu, sekarang pun harus bisa di awal waktu. Di saat dulu di bulan Ramadan kita bisa melakukan sholat-sholat sunnah, tidak hanya rawatib, qobliyah dan ba'diyah, ada sholat syuruk, ada sholat duha, ada qiyamul lail. Sekarang pun kita lakukan seperti itu. Agar cinta ini tidak pernah habis di hati kita. Cinta dan kasih sayang itu dalam segala problem rumah tangga akan terus tumbuh berkembang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah, kasih sayang Allah akan terus hadir di hati kita. Karena apa? Kita terus berbuat baik. Nah, lebih tegas lagi di dalam surat 22:77, Allah menjanjikan bahwa orang yang rajin ibadahnya itu akan selalu diberikan keberuntungan. Jadi bagi kita nggak masalah, walaupun misalnya kita menghadapi problem ekonomi, problem misalnya pendidikan, ada problem kesehatan, mungkin juga ada problem tekanan-tekanan psikis kita di sekeliling kita. Tapi selama kita masih rajin ibadahnya yang dilandasi oleh iman dan ketakwaan, Allah sudah menjanjikan pasti akan ada keberuntungan-keberuntungan. Tidak hanya keberuntungan di akhirat, bahkan juga keberuntungan di dunia. Ini yang Allah sebutkan dalam surat 22:77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Hai orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah dan sembahlah Tuhanmu. Kita harus banyak ruku, sujud, banyak ibadah. Ruku dan sujud itu merupakan perbuatan yang dalam kegiatan kita sehari-hari dalam bentuk sholat. Tapi ruku dan sujud sesungguhnya adalah ketaatan kita kepada Allah. Makanya pantaslah itu Allah menyebutkan wa'budu rabbakum. Karena bentuk taat bukan hanya dalam bentuk sholat. Sehingga Allah sebutkan secara umum, dan lakukanlah ibadah kepada Tuhanmu. Ini hablum minallah. Kita hidup tidak cukup dan hablum minallah dan banyak ibadah kita. Tapi ada juga hablum minannas yang menjadi ibadah kita juga. Makanya Allah menyebutkan waf'alul khaira. Waf'alul khaira diterjemahkan dalam banyak tafsir, yaitu berbuatlah baik kepada manusia. Jadi di ruku dan sujud dan ibadah itu kepada Allah. Sekarang ketika Allah menyatakan waf'alul khaira, ini dalam rangka hablum minannas. Berikanlah banyak kebaikan pada manusia. Kalau kita bisa melakukannya dengan seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas, kata Allah, la'allakum tuflihun. Kamu akan mendapatkan keberuntungan-keberuntungan. Jadi untuk orang beriman ketika sudah bertakwa kepada Allah ditambah lagi dengan ibadah yang rajin, maka sekalipun pandemi banyak efeknya, efek negatifnya, banyak pengaruh buruknya, tapi kita dijanjikan oleh Allah tetap akan jadi orang-orang yang dipilih, menjadi orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita tidak terlihat lagi ya bagaimana sulitnya dalam mencari penghasilan, tidak terlihat lagi bagaimana kita sulitnya menjaga kesehatan, tidak akan terlihat lagi bagaimana sulitnya, beratnya mendidik anak-anak. Karena apa? Banyak keberuntungan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah sangat mudah. Banyak prajurit yang sudah diturunkan oleh Allah dan tidak terhitung jumlahnya. Karena itulah maka kita harus semakin dekat kepada Allah dan ibadah kita, tidak hanya dengan iman kita di dalam hati, bahkan juga dengan ibadah kita. Lakukanlah dengan sangat baik yang wajib maupun yang sunnah. Aturlah sebaik mungkin waktu yang ada bagi para muslimah khususnya yang jadi ibu, jadi istri, agar dia tidak hanya sibuk mengatur hablum minannas dengan suaminya dan anak-anaknya, tapi juga dia iringi dengan ibadah yang rajin pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan ibadah ini hidup kita tenang, cinta kasih semakin besar kepada keluarga, bahkan banyak keberuntungan yang diberikan oleh Allah ya tidak terhingga. Kemudian yang ketiga, menjalani masa-masa pandemi ini dengan sabar. Sabar itu tidak boleh ada batasnya. Sabar itu tidak perlu dihitung-hitung. Jadi tidak akan boleh kita katakan saya sudah lelah bersabar, saya sudah capek bersabar, apalagi sampai saya sudah kapok bersabar. Sabar itu sepanjang hidup. Karena memang hidup itu adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kata Allah sesungguhnya ya Allah itulah menciptakan ya. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk menguji kalian. Jadi yang namanya hidup itu banyak cobaannya, banyak ujiannya. Apakah kita mampu melewati ujian ini dengan sabar? Sehingga sabar itu sepanjang hidup sebagaimana ujian itu akan selalu ada dalam hidup kita. Sehingga tidak bisa dibilang berapa banyak sabar kita. Tidak bisa dirasakan berapa berat sabar kita. Terus akan kita lakukan sabar ini sepanjang hidup kita. Bahkan sampai mati pun, di saat mati itu dicabut nyawa, Allah akan menguji kita. Apakah bisa mengantarkan nafas terakhirnya dengan iman? Di saat ujian yang sangat besar, setan menggoda untuk kita beralih kepada Tuhan, kepada selain Allah, kepada nafsu dan kepada setan, disitulah Allah menguji. Apakah masih istiqomah imannya kepada Allah?
Sehingga kalau dia istiqomah, dia bisa melewati ujian godaan setan itu, dia akan mengucapkan la ilaha illallah pada nafas yang terakhir. Nah, apalagi dalam masa sekarang baru secuil kehidupan kita, sebagian kecil dari kehidupan kita yang panjang ini. Dari umur kita yang misalnya sekarang sudah masuk 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Ini masa pandemi ini baru pertama yang kita rasakan berat seperti ini. Sementara usia kita sudah begitu panjang. Jadi pada saat yang sama jangan berhenti untuk bersabar. Teruslah bersabar menghadapi ya semua problem yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19 ini. Kenapa kita harus bersabar? Jangan pernah lelah, jangan pernah misalnya berhenti dan capek untuk bersabar. Karena sabar itu awal dari kesuksesan. Ibaratnya kita untuk naik pada kesuksesan itu melalui banyak tangga, justru tangga pertamanya adalah sabar. Kalau kita tidak sabar, kita tidak akan bisa melewati tangga yang lebih tinggi, yang lebih sulit lagi. Tapi kalau kita sudah bersabar dari awal, betapapun rintangan untuk naik ke tangga yang lebih tinggi, mencapai derajat yang lebih tinggi lagi, maka kita tetap akan bisa memiliki kesabaran itu. Karena ketika di awal sudah kita niatkan, kita harus sukses dari awal dengan kesabaran kita, dan kita harus bisa menapaki semua tangga itu dengan kesabaran. Kemudian juga selain itu, sabar inilah yang membuat kita mampu melewati proses. Karena orang yang sabar itu tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Kalau orang yang terburu-buru untuk mengejar keberhasilan, maka tidak akan bisa bersabar melewati rintangan. Tapi kalau orang bersabar, dia akan menikmati semua prosesnya. Sekalipun dalam proses itu ada kesulitannya. Bagi orang yang ingin sukses di akhir masa pandemi ini, ada keberuntungan, ada keindahan yang diberi oleh Allah, maka dia akan lewati semuanya dengan sabar. Dengan sabar inilah baru dia akan bisa menikmati semua prosesnya, bisa melewati semua rintangan dan hambatannya. Selain itu, dengan sabar inilah kita akan bisa ya melewati segala rintangan itu dengan optimal, dengan maksimal. Hanya orang yang bersabar bisa terus melewatinya dengan segenap, ya, dengan seluruh jiwanya, ya, dengan segenap potensinya, dengan seluruh pengorbanannya, apapun yang dimilikinya, dia rela korbankan. Untuk apa? Bisa bersabar dan bertahan sampai sukses melewati masa-masa pandemi ini berakhir. Nah, karena itu pantas hanya orang yang sabar, yang punya ide-ide, punya gagasan, punya kreativitas, punya inovasi, punya inisiatif untuk menyelesaikan semua persoalan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Mereka inilah yang sabar-sabar, inilah yang lahir ide-idenya, kreativitasnya, inovasinya, bahkan inisiatifnya. Tidak menunggu dan tidak bergantung kepada orang lain. Sebab Rasulullah sudah menjanjikan as-sabru diyaun, sabar itu adalah cahaya. Dan bukankah justru dengan kesabaran ini Allah akan berikan balasan yang lebih besar daripada orang yang tidak bersabar. Bahkan lebih daripada amal-amal yang lain selain sabar. Sampai dalam hadis Rasulullah menyatakan sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersabar lebih luas, lebih baik daripada selain sabar. Jadi karena itu inilah modal yang paling besar terutama bagi muslimah. Karena muslimah itu sering tidak sabaran. Juga para suami yang egois misalnya yang tidak sabaran. Inilah justru yang menjadi tantangan pertama dalam melakukan upaya-upaya untuk bisa keluar dari berbagai macam masalah. Nah, karena itu Allah akan memberikan balasan kepada orang yang sabar tidak akan terhingga. Sebanding dengan beratnya sabar, Allah akan berikan bahkan jauh lebih besar daripada berat sabarnya yang dilakukan oleh seorang hamba. Sampai Allah menyebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar tidak terhingga, tidak terhitung, tidak terbilang. Jadi subhanallah, ya, di dunia saja bagi orang yang sabar luar biasa balasannya, apalagi di hari akhirat nanti. Karena itu inilah yang ketiga yang harus kita lakukan setelah beriman dan bertakwa kepada Allah, agar hidup kita terus diri dan jiwa yang tenang, kemudian terus beribadah kepada Allah agar kita dapat mendapatkan cinta kasihnya, sehingga kita tidak akan pernah mengurangi cinta kita kepada pasangan kita sekalipun banyak hak kita yang tidak terpenuhi,
dan bahkan selain itu kita harus terus bersabar agar kita bisa menjalani kehidupan rumah tangga di tengah sulit. Sabar inilah yang membuat ikatan rumah tangga, ikatan akad nikah itu, ikatan pernikahan itu semakin erat, semakin kuat. Sabar inilah yang akan membuat kita tetap harmonis dan tidak akan pernah berpikir untuk bercerai dengan pasangan kita. Dengan sabar inilah tidak akan terpikir sama sekali tentang perceraian. Bahkan dengan sabar ini kita terus melahirkan banyak ya kiat-kiat untuk bisa lebih harmonis, lebih bahagia, lebih menyenangkan, lebih menenteramkan. Yang keempatnya harus ada kerja keras sebagai ikhtiar kita. Walaupun kita sudah beriman dan bertakwa, sudah beribadah, bahkan sudah bersabar, jangan lupa harus ada kerja keras untuk ikhtiar kita. Kalau kita tidak bekerja keras untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, juga tidak akan kita bisa menyelesaikan semua rintangan ini. Jadi harus ada kerja kerasnya. Jangan santai di tengah seperti ini, sekalipun kita ada di rumah. Sekalipun suami istri harus banyak tinggal di rumah. Tapi tetap harus ada ikhtiar yang diupayakan diiringi dengan kerja keras. Dengan kesungguhan, dengan keseriusan. Ini istri perlu makan, anak perlu pendidikan, anak istri perlu sehat, bahkan dirinya juga perlu sehat. Bagaimana suami tetap ikhtiar untuk bisa berpenghasilan. Istri walaupun dia berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami, karena memang kondisi suami sedang sulit mendapatkan penghasilan, tidak salah jika istri pun berinisiatif untuk mandiri. Sehingga dia berusaha bagaimana ya saya bisa berbisnis dari rumah, bagaimana ya saya bisa melakukan pekerjaan dari rumah, bagaimana ya saya bisa berpenghasilan dari rumah. Ketika dia bisa melakukan hal itu, justru ini yang lebih baik. Kerjasama untuk bisa melahirkan kemandirian di dalam rumah tangga sebagai ikhtiar keluar dari permasalahan akibat COVID-19 ini merupakan satu tuntutan dalam rumah tangga yang harmonis. Jadi kita harus bisa merubah nasib di saat kita mendapatkan nasib yang buruk. Kita harus merubah nasib di saat kita mendapatkan banyak kesulitan. Kita harus merubah nasib di saat kita banyak rintangan dan hambatan. Menjadi nasib yang baik, menjadi nasib yang menyenangkan, nasib yang mensejahterakan, nasib yang membahagiakan. Karena Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba di saat dia tidak ada keinginan merubah nasibnya. Dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11 Allah sudah menyatakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Jadi suami istri pada saat ketika COVID-19 ini belum berakhir, dampak buruknya masih terus akan ada. Maka pada saat yang sama bekerja keraslah, berikhtiarlah agar kesungguhan kita, kerja keras kita membuahkan hasil yang baik dalam rangka menjaga kebahagiaan keluarga kita masing-masing. Bahkan dalam kondisi sulit ini jangan malu untuk mendapatkan penghasilan. Sekalipun penghasilan itu kecil misalnya kita dapatkan. Yang penting halal. Sekalipun mungkin berubah dari status jabatan yang misalnya terhormat harus melaksanakan sesuatu yang mungkin tidak terbayang sebelumnya. Karena ikhtiar untuk bisa ya memberikan kewajiban terhadap anak dan istri. Begitupun istri. Bagaimana dia harus bisa menghemat, bagaimana dia harus bisa hidup sangat sederhana, ya, berubah dari situasi yang normal. Dia pun jangan takut untuk bisa menghadapi kehidupan semacam itu. Ketika suami istri bisa melakukan ini semua, maka insya Allah keluarga akan tetap harmonis. Sampai Rasul berpesan, ya, seseorang dari kalian mencari kayu bakar dan pikul dalam pundaknya, di atas pundaknya, itu jauh lebih baik daripada dia meminta-minta. Meminta-minta itu belum tentu diberi, sekalipun diberi tetap buruk, tidak menjadi baik. Justru yang lebih baik itu orang bisa makan dari hasil kerja kerasnya sendiri, dari pekerjaannya sendiri, dari ya usaha kerasnya sendiri. Jadi ketika kita dalam kondisi semacam ini tidak bisa hidup santai. Istri yang ingin bahagiakan suami jangan santai jadi istri. Suami yang ingin bahagiakan istri jangan santai jadi suami. Ayah ibu yang ingin bahagiakan anak jangan santai jadi ayah dan ibu. Kita semua harus bekerja keras. Disinilah kita dituntut untuk bisa menyelesaikan semua persoalan di dalam ya menghadapi akibat pandemi ini ya dengan semua kerja keras kita.
Kemudian yang kelima yaitu saling membahagiakan. Di tengah banyak problem, di tengah banyak masalah, di tengah banyak ujian, cobaan dan fitnah ini, mampukah kita suami istri, ayah dan ibu, bahkan juga anak, saling membahagiakan satu sama lain? Apapun yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan keluarga, lakukanlah. Dan carilah sesuatu yang tidak selalu dengan uang. Sekarang kita tidak bisa bergantung kepada uang bahagiakan ya keluarga kita. Karena kondisinya memang sedang sulit. Carilah upaya-upaya yang lain yang tidak dalam bentuk materi. Misalnya misalnya suami istri menerima apa yang didapatkan oleh pasangannya. Apa adanya. Apa adanya yang diberikan oleh pasangannya diterima dengan baik. Tidak mengeluh, tidak mengkritik, tidak komplain, ya, tidak berkata yang mengecewakan pasangan. Karena apa? Ketika kita ingin bahagiakannya, apa yang kita terima ya kita terima dengan ikhlas. Kalau misalnya kata suami bilang sama istrinya, Bu, saya hanya bisa memberi mungkin 1/5 dari hari-hari biasa ketika normal. Ya istri bersyukur, alhamdulillah ini semua masih diberikan rezeki oleh Allah, banyak orang yang bahkan tidak mendapatkan sama sekali. Terimalah apa adanya ya. Dengan menerima apa adanya ini, maka yang kedua kita bisa memberikan apresiasi atas kerja keras pasangan kita. Suami misalnya melihat ya di rumah subhanallah ya istri masih mencuci, ya, rumah sudah dirapikan, berantakan lagi anak-anaknya. Kan anaknya semuanya kumpul di rumahnya. Walaupun sudah dirapikan di pagi hari, ya jam 10, jam 11 itu sudah mungkin tidak rapih lagi. Anak-anak masih kecil, tidak ada asisten rumah tangga. Pada saat yang sama, suami pada saat itu tetap menghargai kerja kerasnya istri. Jangan waktu itu mengkritisi istri, membantu saja tidak bisa, meringankan bebannya tidak bisa. Jangan tambah lagi mengkritisi atas pekerjaan perempuan yang di saat yang sama tenaganya terbatas. Jadi ketika itu saling menghargai. Ya sudah menerima apa adanya harus saling menghargai. Sekecil apapun yang bisa dilakukan oleh suami istri, berikanlah apresiasinya, berikanlah penghargaannya. Justru kalau bisa kita, yang ketiganya saling meringankan beban. Ketika kita melihat, waduh ini istri tidak bisa melaksanakan semuanya, akan sangat baik kalau suami itu justru membantu apa yang bisa diringankannya. Ketika istri sudah melihat, waduh suami tidak bisa melakukan ini semuanya, akan sangat baik kalau istri pun bisa meringankan ya pekerjaan suaminya, bisa membantu meringankannya. Jadi ketika bisa saling meringankan beban dan peran pasangan, ini akan bisa membahagiakan ya keluarga. Kemudian yang berikutnya adalah bisa memiliki sikap qanaah. Suami harus memiliki sikap qanaah. Melihat istri, ya Allah sampai tidak sempat misalnya berdandan rapi karena dari satu pekerjaan yang lain. Belum sempat ini anaknya sudah memanggil, Ibu bagaimana nih ngisi pelajarannya, karena mungkin sudah ada tugas-tugas di rumah untuk bisa diselesaikan, sementara Bu Guru sudah berakhir jam pelajaran online-nya. Siapa yang akan mendampingi anaknya? Si ibu, padahal pekerjaan rumah masih banyak. Pada saat yang sama, suami pun pada saat itu harus qanaah. Istri pun begitu. Kalau misalnya melihat suami sudah kerja keras, ternyata hasilnya cuma seperti itu, dapatnya sedikit, jadi juga qanaah. Ketika masing-masing qanaah dengan apa yang dilakukan oleh pasangannya, juga misalnya anak qanaah dan apa yang bisa diberikan oleh orang tuanya pada saat yang sekarang sedang tidak normal ini, karena situasi dampak dari COVID-19 ini, maka pada saat yang sama rumah tangga tetap tentram. Jadi qanaah ini perlu dimiliki oleh semua pihak dalam rumah. Bukankah Allah sudah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, man yastagni yughnihillah. Barang siapa yang dirinya merasa cukup, Allah akan berikan kecukupan. Jadi apapun yang diberikan oleh suami udah kita rasakan cukup. Apapun yang bisa dilakukan oleh istri ya untuk memenuhi kewajiban terhadap suami ya dirasakan aja udah alhamdulillah merasakan cukup. Ini sudah merupakan sebuah kebaikan yang dikaruniakan oleh Allah SWT dalam keluarga. Kemudian selain itu bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama menyelesaikan semua persoalan di dalam rumah tangga. Sekalipun suami mungkin sudah bekerja keras di luar, pada saat yang sekarang sudah ada sebagian suami bekerja di kantor ya, atau di perusahaan. Mungkin juga istri ya sudah lelah di rumah dengan seluruh pekerjaannya. Maka ketika suami pulang masih ada pekerjaan yang tersisa, bisa saja saling bekerja sama. Pada saat ketika mereka bisa saling bekerja sama,
maka semua persoalan menjadi ringan. Bukankah berat sama dijinjing ya, dan ringan ketika sama-sama dipikul. Jadi pada saat yang sama akan semua terasa ringan beban yang ada di tengah-tengah keluarga ketika diatasi dengan kerjasama. Semua orang ya, semua anggota keluarga ini mesti memiliki potensi. Dan potensi itu ketika digabungkan jadi sebuah kekuatan, maka akan bisa mengalahkan semua persoalan. Nah, karena itu harus ada kerjasama yang baik di dalam keluarga, dan biasakan ya segala sesuatu itu dikomunikasikan, dibicarakan, didiskusikan, dimusyawarahkan agar penyelesaiannya bisa dilakukan bersama-sama. Kemudian selain itu, yaitu harus bisa berusaha menjadi keluarga yang mandiri. Pada saat musim pandemi semacam ini, semua keluarga kondisinya sedang susah. Kita tidak bisa minta tolong sama saudara kita. Kita tidak bisa minta tolong sama tetangga kita. Tidak bisa minta tolong sama orang tua kita. Karena itu semua keluarga harus mandiri. Kemandirian keluarga kita ini merupakan salah satu cara untuk bisa membuat bahagia di dalam rumah. Jadi ketika tidak bergantung kepada keluarga yang lain, karena kita semua melakukan ikhtiarnya, melakukan kerjasama dalam menyelesaikan semua persoalannya, maka pada saat yang sama berusaha untuk mandiri. Apakah dari sisi ekonominya, apakah dari sisi penyelesaian pendidikan anaknya, apakah dari sisi bagaimana menjaga kesehatannya supaya sesuai dengan protokol COVID yang diharuskan ya. Kemudian juga termasuk bagaimana kita bisa mandiri dalam segala kebutuhan kita. Nah, karena itu dengan kemandirian ini kita akan menjadi keluarga yang tahu semua persoalan dan tahu bagaimana solusinya. Selain itu, kita harus bisa mewujudkan kehangatan dalam keluarga. Di masa pandemi ini, orang kalau di dalam rumah terus bisa jenuh. Ketika orang dalam rumah dengan banyak persoalannya, tidak ada suasana yang hangat dalam rumah, maka akan bisa melelahkan psikisnya. Nah, bagaimana suami, istri, ayah dan ibu serta anak-anak bersama-sama mewujudkan suasana yang hangat di dalam rumah. Seperti apa kehangatan itu akan muncul dalam keluarga? Yang pertama, sering-seringlah memberikan pelukan, ciuman pada orang-orang yang kita kasihi. Kemudian setelah itu harus memberikan belayan, ya, memberikan pujian, dukungan ya, kepada hal-hal yang positif. Kemudian sering mengucapkan rasa sayang, rasa cinta, memiliki wajah yang selalu ceria, memiliki rasa empati, peduli, respek ya. Kemudian juga memiliki tutur kata yang manis, bahkan hadir sebagai solusi. Kalau kita mendekat pada suami, kita selalu menjadi solusi dalam masalahnya. Kalau kita hadir di samping anak-anak, kita hadir menjadi solusi bagi anak-anak kita. Suami ada di sisi istri, suami hadir jadi solusi bagi istri. Ayah hadir di tengah anak-anak, ayah pun hadir jadi solusi bagi anak-anak. Nah, ketika semacam itu, maka kita selalu memiliki sikap yang bersahabat. Bisa bersahabat dengan istri, bisa bersahabat dengan anak, bisa bersahabat dengan suami ya. Pada saat sikap-sikap semacam itu ada, maka kehangatan ada dalam keluarga. Sehingga sekalipun persoalan ada, tidak akan jadi masalah bagi keluarganya. Kenapa? Memang suasananya sangat kondusif ya. Ibu hadir bawa kehangatan, ayah hadir bawa kehangatan, suami hadir bawa kehangatan, istri hadir bawa kehangatan, bahkan anak pun hadir bawa kehangatan bagi orang tua. Inilah yang membuat kita terus menjadi keluarga yang harmonis ya di masa pandemi ini. Dan yang terakhir, masing-masing memiliki inisiatif ya, inovasi, kreativitas dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya. Walaupun kita ada kerjasama, saling meringankan beban, ada rasa qanaah, ada selalu memberikan apresiasi, ada suasana yang hangat dalam rumah, pada saat yang sama kita tetap masing-masing harus punya inisiatif, punya kreativitas, punya inovasi. Ya, untuk apa? Menyiasati semua hal-hal yang menjadi masalah bagi kita agar bisa dihadapi. Sehingga kalau misalnya suami bisa seperti itu, dia tidak akan berikan beban lebih banyak kepada istri. Istri bisa seperti itu, tidak akan berikan beban lebih banyak pada suami. Dan ketika anak bisa seperti ini, tidak menambah beban kepada orang tua. Jadi ketika di musim seperti sekarang, suasana tidak normal, banyak masalah, sedang banyak cobaan, sedang ada musibah, masing-masing punya inisiatif untuk bisa memiliki ide-ide cemerlang, punya inovasi, kreativitas dalam menyiasati berbagai hal yang harus dihadapi. Mudah-mudahan dengan semacam ini keluarga tetap harmonis, keluarga tetap bahagia, keluarga tetap bisa saling menjaga
kerukunan, sehingga walaupun di masa pandemi tetap tidak akan merubah kebahagiaan dan harmonisasi dalam keluarga. Ini saja, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.